Hai guys, hari pertama Cece akan menjajahi KitKat Village Sapa. Nah, ternyata turunnya bikin kaget. Nah, ini guys ceritanya. Pagi ini Cece berangkat dari Paris Hotel menuju KitKat Village. Nah, awalnya sempat berpikir ingin jalan kaki, tapi setelah melihat jalannya yang terus menurun melewati lembah, akhirnya Cece memutuskan untuk naik taksi aja guys. Lumayan guys untuk menghemat tenaga, karena perjalanan menuju pintu masuk cukup jauh loh guys. Nah, sampainya ya, ini dia Cece sudah pesan Grabnya. Rupanya lumayan jauh juga ya guys ya, perjalanan Grab ini mau menuju ke KitKat Village ya guys ya. Nah, ini dia ajak kami keliling-keliling sampai cerita-cerita juga ya. Nah, ternyata kalau kita jelajahi dari tempat penginapan guys, bisa sampai 1,5 jam jalan kaki. Wah, itu nggak akan mungkin kuat ya guys ya. Lebih baik kita naik Grab. Nah, di sini guys ya, ketika udah mau sampai nih guys ya, baru tahu KitKat Villa itu juga kita harus masuk tuh bayar tiket ya guys ya. Di sini saya memutuskan tuh beli tiket masuk sekitar 150 dong Vietnam per orang ya guys ya. Nah, di sekitar pintu masuk itu banyak sekali ya guys ya warga yang menawarkan jasa mengantar turun ke bawah, dan dengan harga yang berbeda-beda ya guys ya. Nah, tapi ternyata guys, kalau kalian mau melihat turun ke bawah itu ya lebih baiknya kita mau melihat tempat orang-orang jualan, bagusnya kita jalan kaki aja guys ya. Nah, tapi setelah mencari tahu guys ya, di dalam tetap harus banyak berjalan kaki. Jadi ngapain kita harus sewa ya guys ya. Jadi memang harus kuatkan kakinya kalian untuk menyusuri Sapa Vietnam ini ya guys ya, apalagi KitKat Village ini guys. Nah, di sini juga menyusuri jalan setapak dan anak tangga. Jadi menurut Cece lebih baik menikmati perjalanan dengan berjalan santai sambil melihat pemandangan guys. Nah, sepanjang perjalanan suasana benar-benar hidup, banyak warga lokal yang berjualan kerajinan tangan, makanan ringan, dan berbagai oleh-oleh khas Sapa. Udaranya sangat sejuk dengan pemandangan pegunungan yang hijau membuat perjalanan terasa menyenangkan ya guys ya. Nah, ini yang Cece bisa ceritakan tentang perjalanan selama Cece di Sapa ini ya guys ya. Nah, inilah pertama sekali mau menuju ke KitKat Village ini. Nah guys, sekalian ya, KitKat Village ini merupakan desa tradisional suku Hamong yang diperkirakan telah dihuni selama ratusan tahun. Nama KitKat Village berasal dari nama yang diberi kepada masa kolonial Prancis ya guys ya, ketika wilayah ini mulai dikenal sebagai tempat peristirahatan di pegunungan Sapa. Nah, hingga kini masyarakat Hamong masih mempertahankan rumah kayu tradisional, cara bertani di lereng gunung, menenun kain, dan membuat kerajinan tangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ini dia guys, jadi kalau kita sampai itu seperti ini ya guys ya, turun ke bawahnya ya guys ya. Nah, salah satu daya tarik yang paling terkenal adalah penyewaan pakaian tradisional Hamong. Awalnya pakaian ini bukan untuk wisata, melainkan pakaian mereka sehari-hari guys. Jadi kita ada sewa baju itu dari 150, 100 atau 200, bahkan 250 tergantung jenis baju seperti apa yang akan kamu sewa, dan tempat penyewaannya beda-beda juga guys ya. Jadi kamu dapatnya di mana, jadi tergantung kamu nanti lihat tempat penyewaannya di mana yang kamu suka, karena harganya beda-beda guys ya. Nah, di sini juga seiring berkembangnya pariwisata di Sapa, warga mulai menyewakan pakaian tradisional kepada wisatawan agar mereka dapat merasakan pengalaman mengenakan busana khas Hamong, sekaligus membantu meningkatkan penghasilan masyarakat desa ya guys ya. Nah, pakaian tersebut juga guys dibuat dengan kain tenun. Nah, seperti tadi ya guys ya. Nah, ini Cece bisa spillkan ya guys ya, selama Cece melakukan penurunan di KitKat Village ya. Lumayan guys, jadi kalau kamu ke Sapa, kamu memang harus kuat tenaga kaki kamu ya, karena masih banyak yang harus kamu jelajahi. Nah, di sini juga guys ada juga tempat dihiasi dengan bordir warna-warni dan motif yang melambangkan alam, kesuburan, serta kehidupan masyarakat pegunungan. Biasanya penyewaan sudah termasuk rok atau celana tradisional, ikat pinggang, ikat kepala, tas kecil, dan beberapa aksesoris, sehingga hasil foto terlihat semakin menarik dengan latar pegunungan dan rumah-rumah tradisional. Nih ya guys ya, Cece sambil foto-foto ya guys ya. Nah, ini guys kalau waktu hujan ini licin banget nih, meskipun kita udah pakai sepatu sport ya, tapi ternyata licinnya luar biasa guys. Jadi kadang Cece juga gak sempat juga untuk melakukan video guys ya, karena perjalanan itu licin sekali ya. Sepanjang perjalanan juga kita bisa melihat banyak warga yang berjualan makanan, minuman, kerajinan tangan, hingga souvenir khas Sapa ya guys ya. Nah, suasananya sangat ramai namun tetap terasa alami, seperti itu ya guys ya. Nah, sedikit ya guys ya, jika datang pada saat musim hujan sebaiknya ya itu tadi seperti Cece bilang, gunakan sepatu yang anti
seperti licin guys, karena banyak anak tangga dan jalan berbatu yang menjadi sangat licin ketika basah. Nah, saat Cece sampai di bagian bawah desa, hujan turun cukup deras ya guys ya, sehingga Cece berteduh nih guys. Nah, kesempatan itu Cece manfaatkan untuk menyaksikan pertunjukan budaya. Kami menikmati tarian tradisional suku Hamong, alunan musik khas pegunungan, serta berbagai pertunjukan budaya yang memperlihatkan kehidupan masyarakat setempat. Nah, nanti Cece spilkan video-videonya guys ya. Ini dia video-video yang tempat mereka ciri khas jualan baju-baju tenunnya ya guys ya, dari ciri khas kerajinan tangan mereka sendiri guys. Luar biasa sih sebenarnya guys Cat Village ini. Dan di sini juga Cece sambil foto-foto dulu ya guys ya. Nanti Cece akan perlihatkan budayanya mereka ya, tarian tradisionalnya mereka di video ini. Nah, ini guys ya, Cece bisa spilkan untuk kalian. Jadi cukup guys, cukup perjalanan itu cukup luar biasa untuk menuju ke bawah. Nah, kalau kalian nanti kalian mau turun naik ke atas lagi guys, nah nanti ada juga lagi jasa menawarkan naik ke atasnya. Jadi nanti Cece akan lihat kan Cece naik ke atasnya itu dari mana lagi, karena Cece ini dia kan ada office ya guys ya, ada office 1, office 2. Nah, turunnya Cece dari office 1, naiknya Cece dari office 2. Jadi seperti itu guys. Jadi office 2 itu dia kalau kita naik nanti itu lebih murah guys dibandingkan dari office 1 ini. Kalian pasti sangat capek, sangat lelah. Jadi ujung-ujungnya pasti nanti akan tertarik lagi untuk naik keretanya mereka untuk naik ke atas. Jadi Cece putuskan pas pulangnya ke office 2-nya guys ya. Tapi dan di situ naik keretanya lebih terjangkau. Nah, jadi tergantung kalian ya guys ya. Ini Cece bisa spilkan ya selama penurunan perjalanan ini guys. Nah, ini guys kenapa kami jalannya pelan-pelan, karena licin banget guys. Itu yang Cece bilang tadi, pakai sepatu yang anti licin kalau musim hujan guys. Nah, ini dia guys ya, udah hampir sampai di bagian bawah Cat Village. Ada beberapa tempat menarik yang menjadi ikon wisata ya guys ya, sekaligus memiliki sejarahnya sendiri guys. Nah, ini Cece akan ceritakan guys ya. Nah, Cece udah sampai nih guys di air terjun Tiensa Waterfall. Air terjun ini menjadi pusat perhatian di Cat Village, yang menurut cerita rakyatnya guys ya, nama Tiensa berarti air terjun para bidadari. Nah, jadi Cece menuju ke air terjun ini guys ya, karena kononnya para bidadari turun dari langit untuk mandi di tempat ini. Selain legenda tersebut, air terjun ini juga menjadi sumber air penting bagi masyarakat Hamong untuk mengairi sawah dan kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari guys. Nah, ini dia guys yang Cece sebutkan tentang air terjunnya guys ya. Lalu masih banyak lagi guys di tempat di sini ya guys ya. Tempat wisatanya itu nanti ada juga, kalian bisa lihat ada kincir-kincir air bambu raksasa. Nah, di sepanjang aliran sungai terdapat kincir-kincir air besar dari bambu. Dahulu kincir ini bukan sekedar hiasan tetapi digunakan untuk mengalir ke air ke sawah ya guys, serta membantu proses menumbuk padi dan menggiling hasil panen. Nah, kini kincir tersebut dipertahankan sebagai simbol kecerdasan masyarakat Hamong dalam memanfaatkan alam. Nah, seperti itu guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat nih guys yang Cece bisa spilkan tempat perjalanan di bawah apa saja sih yang ada di bawah Cat Village ini. Kalian bisa lihat kincir airnya, bisa lihat air terjunnya, dan juga ada rumah tradisional Hamong. Nah, Cece juga masuk ke dalam rumah tradisional Hamong ya guys ya. Di sana juga nanti banyak pertunjukan guys ya. Di area bawah desa terdapat rumah-rumah kayu tradisional yang telah diwariskan selama berapa generasi. Rumah ini memperlihatkan kehidupan asli masyarakat Hamong, termasuk kegiatan menenun kain, membuat kerajinan, menempa besi. Nah, pokoknya hasil dari ininya mereka ya, hasil taninya mereka guys ya, seperti itu guys ya. Lalu juga guys ada panggung pertunjukan budaya. Nah, di tempat air terjun itu guys terdapat panggung pertunjukan budaya. Di sini wisata kita dapat menyaksikan tarian tradisional, musik khas Hamong, dan berbagai pertunjukan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, pesta panen, pernikahan, serta rasa syukur masyarakat kepada alam. Seperti itu ya guys ya. Jadi di sini adalah tempat yang cocok untuk meditasi guys. Jadi sambil Cece jalan-jalan ya, sambil Cece juga healing dan meditasi diri guys ya. Nah, akhirnya Cece cari tempat berteduh guys. Lihat guys, karena sudah hujannya sangat lebat guys. Jadi makanya Cece cari tempat berteduh dulu sambil
masih banyak lagi yang masih harus dijelajahi ya guys ya, tapi karena hujan kami terhenti ya, kami akhirnya cari lagi tempat untuk berteduh seperti itu ya guys ya. Jadi sambil lihat tempat berteduh, kami nanti juga masuk ke tempat panggung pertunjukan budaya guys, yang akan Cece ceritakan apa aja sih tarian-tarian tradisionalnya. Wah pokoknya memang keren sih guys tempat seperti ini, kalian boleh coba guys. Nah, sambil Cece berteduh, sambil Cece juga foto-foto cantik di sini ya guys ya. Lalu Cece lagi cari baju-bajunya guys ya. Sebenarnya Cece lagi mau pakai baju ciri khasnya guys. Jadi Cece foto-foto cantik di sini guys ya. Nah, di sini guys ya, nanti Cece akan lihatkan sejarah tarian tradisional dan pakaian adat di KK Village ini guys ya. Saat berkunjung di KK Village ini guys, kita tidak hanya menikmati keindahan alamnya, tetapi juga bisa mengenal budaya suku Hamongnya guys ya, yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Nah, ini dia guys tarian tradisionalnya. Jadi Cece selama ini Cece lihat pertunjukan mereka, tarian tradisional yang ditampilkan di KK Village merupakan bagian dari budaya masyarakat Hamong. Dahulu tarian ini dipentaskan saat pesta panen, perayaan tahun baru, pernikahan, serta acara penting lainnya guys ya, sebagai ungkapan rasa syukur pada alam ya guys. Yang seperti Cece bilang tadi, harapan agar keluarga diberikan kesehatan, hasil panen yang melimpah, serta kehidupan yang damai. Nah, gerakan tariannya banyak terinspirasi dari aktivitas mereka sehari-hari guys, seperti kayak bertani, seperti itu guys ya. Jadi kayak menenun. Jadi gerakannya itu seperti itu guys ya. Nah, kehidupan masyarakat di pegunungan iringannya menggunakan alat-alat musik tradisional guys. Nanti juga ada mereka ada menampilkan alat musik seperti suruling bambu, gong, atau alat musik khas Hamong yang menciptakan suasana meriah. Nah, ada juga yang nanti mereka hidup kayak tiup pakai daun gitu ya guys ya, ciri khasnya guys ya. Nah, pakaian tradisional suku Hamong ini guys juga memiliki makna yang mendalam guys. Dahulu pakaian ini dibuat sendiri oleh para perempuan menggunakan serat rami yang dipintal, ditenun, lalu diwarnai dengan pewarna alami dari tumbuhan. Nah, terutama warna biru tua dari tanaman nila atau indigo ya guys ya. Nah, setelah itu guys, pakaian tradisi dihiasi dengan bordir tangan yang rumit guys. Nah, setiap motif itu pada pakaian itu melambangkan hubungan manusia dengan alam, gunung, sungai, kesuburan, dan harapan ya. Maksudnya harapan akan keberuntungan mereka guys. Nah, warna-warna ini guys cerah pada bordiran juga menjadi simbol kegembiraan mereka. Ini dia guys ya. Jadi mereka pakai baju-baju tradisionalnya. Nah, mereka juga ada suruh nih guys Cece untuk tampil ke atas. Jadi Cece nggak berani tampil ke atas nih guys, malu. Jadi yang berani naik ke tampil ke atas. Jadi kayak gini guys ya, mereka ajak para penonton untuk tampil ikut mereka nari seperti itu ya guys ya. Ini juga guys ya untuk membantu mereka melestarikan budaya Hamong.